Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ayyuhal muslimun ittaqullah wal tangdur nafsum ma khadamat lighat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rinten dalu cinaket Gusti sinanding kitab suci ingkang sedaya fatwa dasana sehatipun kawula taati. Dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinabekten, para jamaah taklim kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kawula hormati. Langkung rumiyin sumangga sarengan kawula dherekaken ngaturaken puji pangalembana syukur katur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken kathah rahmat, kathah nikmat dumateng kita sedaya sehingga wonten kalenggahan ing tanggal 28 Rabiul Awal 1457 Hijriah menika kita saged makempal nyawiji wonten panggenan menika sak perlu silaturahmi, sak perlu tholabul ilmi. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken menika tansah tinampi Gusti Allah pinangka amal soleh kita sedaya. Allahumma amin. Shalawat salam katur kunjuk dumateng panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ing benjang dinten kiamat kita sedaya dipun akeni pinangka umatipun dipun paringi syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak dasan para ibu, krana menika santrine nggih kathah ngene basa Jawa ndakik-ndakik malah ra mudeng. Kula cabut mawon nggih lah basa Jawanipun. Bapak Ibu wonten Al-Qur'an surat Al-Ma'arij. Kita badhe membahas Quran surat Al-Ma'arij. Surat yang ke-70 nggih ayat 4 menika. Allah paring dawuh tahrujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu qamsina alfasanah. Ingkang maknanipun para malaikat dan Jibril menghadap Tuhannya dalam satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Yaumin kana miqdaruhu qamsina alfa sanah. Satu hari di alam malaikat setara dengan 50.000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Ayat ini yang pertama pelajarannya adalah bahwa para malaikat itu memiliki tugas. Yang mana tugas yang diemban malaikat itu terkadang menempuh jarak yang jauh antara bumi dan arsy-Nya Allah. Ya, arsy itu berada di atas langit yang ke-7.
di mana antara bumi dan arsy-Nya Allah itu jaraknya ya, dalam satu hari satu perjalanan menghadap Allah ya, itu sama dengan kalau ditempuh oleh manusia perjalanan setara dengan 50.000 tahun di alam manusia. Jadi umpama menungso niku gampangane urip 3 tahun, nggih. Rata-rata kados dene anggenipun Kanjeng Nabi sedo 63 tahun niku jenengan bagi 63 tahun dibagi 50.000 tahun niku ketemune 1 menit 49 detik. Dados awake dhewe niku urip donya niku 3 tahun niku padha karo pinten? 1 menit 49 detik di alam napa? Malaikat. Nah, niki lho. Percados mboten? Nah, niku kawula mesti ngendika Gusti Allah lho nggih. Nggih. Takruju malaikatu baru ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu komsina alfa sana. Para malaikat dan Jibril itu menghadap Tuhannya dalam satu hari setara dengan 50.000 napa tahun. Jadi nek menungso niku uripe mung 3 tahun niku padha karo 1 menit 49 detik. Singkat nopo panjang niki? Singkat. Itu yang harus kita pahami, nggih. Ingkang kaping kalih menika anegesaken wonten ayat menika kita dipun kenalaken adik-adik sing sekolah nek belajar fisika. Ayat ini adalah dalil adanya teori relativitas. Teori relativitas itu menyatakan bahwa ruang, massa, waktu, ya, berat, ya, itu dipengaruhi oleh gerak yang sifatnya relatif, tidak absolut. Artinya apa? Artinya ternyata dari ini menunjukkan bahwa ya, di luar alam ini, di luar alam manusia itu ada alam lain. Di luar alam manusia ternyata ada alam napa? Lain. Di mana waktunya ya, di mana waktunya itu sangat panjang. Niku. Mulane Einstein ya. Jane Einstein niku mengutip dari penemuan ilmuwan muslim. Yang pertama kali menemukan teori relativitas itu bukanlah Einstein sebetulnya, tapi Yusuf Al-Kindi. Seorang ulama juga ahli fisika yang hidup di abad ke-8 di dalam kerajaan nggih menika kerajaan Umayyah yang ada di Andalusia. Niku. Karena Einstein menemukan teori relativitas itu baru di abad 20. Nggih. Yang rumusnya adik-adik tahu ya, apa? E sama dengan mc kuadrat. Jadi energi itu sama dengan massa ya, dikalikan ya, kecepatan kuadrat. Sehingga mengapa nggih, saon nggih, 1 on uranium, 1 on plutonium itu bisa menghasilkan energi listrik yang cukup ya, untuk ya, menerangi Pulau Jawa dari Sabang sampai Merauke nggih, selama 1 minggu. Bayangkan Pak, nggih, saon uranium, plutonium, nggih, niki sing bahan nggo napa? Nuklir, PLTN niku. Pembangkit listrik tenaga napa? Nuklir. Niku saon mawon. Itu kalau
dimampatkan dengan kecepatan I sama dengan MC kuadrat itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Saon uranium bisa menerangi listrik dari mulai Jawa sampai Banyuwangi selama 1 minggu. Itu namanya teori relativitas, diambil dari ayat ini gitu. Nah, itu kewajiban bagi kaum muslimin untuk menggali lebih canggih lagi gitu. Dan pada ayat ini kita juga dikenalkan adanya multiversum. Multiversum niku napa? Multiversum itu adalah alam lain di luar manusia. Bumi ini membentuk kesatuan yang namanya tata surya. Ada planet Mars, ada planet Merkurius sampai planet Pluto. Di tengah-tengahnya ada matahari kan? Nah, matahari ini dan planet 9 ini itu berada dalam gugusan galaksi yang namanya Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini memiliki bintang kados matahari niku nggih, sebanyak 200 sampai 400 miliar. Nggih. Jadi angka 400 nulnya ada pinten 9. Bayangkan niku, angka 400 enek nulis 9. Niku jumlah srengenge niku ten galaksi Bima Sakti niku jumlahe sok monten niku. Lah jumlah galaksi niki ya, konon di jagat raya ini ya, jumlahnya kurang lebih 2 triliun yang baru bisa dideteksi oleh manusia dengan teleskop Hubble. Jumlahnya kurang lebih hanya 200 miliar. Sehingga mengapa ahli astronomi mengatakan pengetahuan manusia tentang dunia antariksa di langit pertama itu hanya 5%. Sedangkan 95% terkait dengan isi langit pertama itu masih sebuah rahasia. Nopo malih langit yang kedua, nopo malih langit yang coba jenengan bayangaken. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah perbandingan antara langit pertama dengan langit kedua? Maka Rasulullah mengatakan langit pertama itu seperti cincin yang jatuh di padang pasir. Cincin itu adalah langit pertama, sedangkan padang pasir itu adalah langit yang Lalu bagaimanakah perbandingan langit yang kedua dengan yang ketiga? Langit yang kedua itu adalah cincin yang jatuh di padang pasir. Langit yang kedua ini cincinnya, langit yang ketiga itu adalah langit yang ketiga. Bayangkan Pak, sampai langit yang ketujuh jika dibandingkan dengan arsy-nya Allah, singgasananya Allah itu seperti apa ya Rasul? Ya, seperti cincin yang jatuh di padang pasir. Langit yang ketujuh itu cincinnya, sedangkan arsy-nya Allah, singgasananya Allah itu adalah padang pasir. Mulane rikala Nabi Musa pengen mirsani Gusti Allah ora iso. Langsung napa semaput. Wong makhluk ya gedine kaya ngono. Kita nggih, itu satu. Nah, karena kita bicara alam malaikat, maka kecepatan di alam malaikat itu kecepatan suara napa kecepatan cahaya Bapak Ibu?
Loh, kita kembali ke ciptaannya malaikat. Malaikat niku didadekne Gusti Allah saking napa? Cahaya. Berarti kecepatannya malaikat seperti cahaya. Jenengan pengen tahu kecepatannya cahaya? Kecepatannya cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Nah, per detik. Jadi nek jenengan mirsani bintang, nggih, ten bengi niku enten bintang, itu sebetulnya bintang yang kita lihat hari itu atau bintang yang mungkin itu umurnya sudah ribuan tahun dan sinarnya baru datang ke bumi. Oh, iki. Aslinipun bintang-bintang sing jenengan pirsani ten langit tatkala malam hari itu bukanlah bintang-bintang yang ada di saat itu. Tapi mungkin bintang itu sudah tidak ada lagi, tapi sinarnya baru sampai ke sini. Ya, karena itu jauh, jaraknya jauh. Ya. Nah, untuk bisa membandingkan antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya niku kula nggih pundhut naminipun pesawat F-35B. Nggih, niku pesawate Amerika sing canggih. Itu kecepatannya sama dengan 8 kecepatan suara. Kecepatan suara, 1 kecepatan suara sama dengan 1235 km per jam. Jadi kalau ada pesawat F-35B Amerika lewat di sini dengan kecepatan 8 kecepatan suara, niku tinggal mengalihkan 1235 ya, 1235 dikalikan 8. Nah, niku Bu. Sama dengan ketemunya adalah sekitar di 1 jam pesawat F-35B niku bisa menempuh jarak 10.000 km. Bayangkan niku. Nah, lah kolomben perang antarane Rusia karo Ukraina, Rusia ngedalne rudal namine Orsenik. Niku kecepatannya 10 kecepatan suara, lebih canggih dari pesawatnya Amerika F-35B ini. Tinggal mengalihkan 1235 km per jam kalikan 10. Artinya rudal Orseniknya Amerika itu bisa menempuh jarak 12.000 km per jam. Jadi sak jam itu bisa menempuh jarak berapa? 12.000 km. Niku mboten enten apa-apane dibandingne karo kecepatan apa? Cahaya. 1 detiknya sama dengan menempuh 300.000 km per detik. Kalau menit kalikan 60 ketemunya 18 juta kilometer per menit. Kalau per jamnya 18 juta kilometer kalikan 60 lagi. Berapa Pak? 9,8 ya. 9,8 triliun kilometer. Gitu, niku kecepatannya malaikat. Luar biasa kan? Nah niku. Mulane nek ten Quran wau dipun ngendikaaken nggih, takrujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu komsinan alfasanah. Para malaikat dan malaikat Jibril itu menghadap Tuhannya dalam 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Awake dhewe urip ning donya 63 tahun kuwi padha karo 1 menit 49 detik di alam napa? Malaikat. Bae Pak Win. Singkat ya. Nggih. Kawula mboten bahas ayat niki secara mendalam.
Kula badhe membahas napa menika terkait dengan waruh wala wau. Takrujul malaikatu waruh. Ruh ini siapa? Sering orang mengatakan ruh itu adalah ruhnya manusia atau nyawanya manusia. Ternyata bukan. Ruh yang dimaksud ayat ini adalah tidak lain adalah malaikat Jibril. Di ayat yang lain Al-Qadar tanazalu malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Lah ini kan ya. Bersop-sop malaikat turun ke bumi dan diikuti malaikat Jibril atas seizin Tuhannya turun ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan-urusan. Jadi ruh pada ayat dalam nek jenengan mirsani ten Al-Qur'an kok malaikatu waruh niku artine berarti para malaikat yang dipimpin oleh malaikat napa? Jibril. Suatu ketika di Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku kepengin weruh bentuk malaikat Jibril yang asli. Kalau hal itu ya Rasul, saya harus izin dulu dari Allah. Apakah boleh engkau melihat wujudku yang asli? Maka tatkala diwujudkan dalam bentuk yang asli, bentuk malaikat Jibril itu adalah sebuah cahaya yang tampak seperti cahaya, yang memiliki 6.000 sayap, 3.000 di kanan, 3.000 di kiri, dan gunung-gunung yang ada di bumi ini nemplek ten sayape wau. Jadi gunung Lawu niku nemplek, gunung Semeru niku nemplek, nggih, gunung Himalaya niku nemplek. Niki makhluk niki gedene kaya apa nek ngono? Ya, iya kan? Itu bentuk wujud asli malaikat itu adalah sosok yang terbuat dari cahaya yang memiliki 6.000 sayap, 3.000 di kanan, 3.000 di kiri, dan gunung-gunung yang ada di semesta ini nemplek neng napa sayape. Niku gedene kaya apa? Transformer mawon kalah. Transformer ngertos? Ini kalau film-film robot bocah-bocah ten TV ini kalau nggih. Nah, seperti itu. Niku bentuk malaikat napa? Jibril. Nah, dalam kitab Jibril alaihissalam karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, gurune Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggih gurune Kiai Hasyim Asy'ari. Dan gurune padha to nggih. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri napa? Muhammad. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri napa? NU. Niku gurune padha. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Nggih, mengarang kitab judul namanya Jibril alaihissalam. Nggih. Kemudian dalam kitab Nurul Absor, nggih, karangan Syekh As-Sabalanji, dipun riwayaken dialog yang terjadi antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Nggih. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mursal alias doif, lemah. Nggih. Di mana pada riwayat itu Rasulullah SAW itu nyuwun pirsa, wahai malaikat Jibril, ketika aku nanti sudah wafat, karena memang aku ini adalah nabi dan rasul terakhir, artinya wahyu itu tidak turun ke bumi lagi. Apakah kamu nanti masih ke bumi lagi? Niku. Jawabipun malaikat Jibril, taksih Kanjeng Nabi. Kawula taksih tumurun wonten bumi menika ning boten nurunaken wahyu. Ananging arfaul ya, jawariyah. Arfaul jawariyah. Tugasku itu adalah mencabut mutiara kehidupan di bumi ini.
Selama 10 mutiara kehidupan itu ada di bumi ini, maka bumi ini masih layak untuk dihuni. Dunia lebih baik ya, dari segalanya. Tapi tatkala 10 mutiara kehidupan ini nantinya aku ambil, maka dunia ini menjadi rusak. Sehingga kematian itu jauh lebih baik bagi manusia daripada kehidupan. Karena dunia pun rusak. Itu. Lalu Arfaul Jawariyah, 10 mutiara kehidupan yang akan kamu angkat itu apa saja? Yang pertama, Arfaul Barokah minal ardi. Aku akan mengangkat keberkahan ya, dari muka bumi ini. Barokah niku maknanipun ziyadatal khair, nikmat yang menghasilkan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya sepindah barokah umur. Kita nih awake dhewe ini paling barokah umur nggih. Barokah umur niku artine umur niku nikmat, senantiasa kita gunakan taat, itu namanya adalah umur yang barokah. Senajan to sampun sepuh, sansaya cedhak karo sing gawe urip. Sansaya sepuh, sansaya sadar diri. Lamun to urip neng donya kuwi ora langgeng, batu sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kebanyakan manusia lebih memilih dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kita nggih sadar. Sehingga dia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena umur dunia ini adalah berapa hidupnya? 1 menit 49 detik tadi. Nggih. Golek sangu sing akeh. Tetapi kalau keberkahan umur ini dicabut, maka orang itu semakin tua tidak semakin dekat dengan Allah, ning semakin jauh dari Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa angsahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan dirinya lupa kepada dirinya sendiri. Nah niku lho, rumongsone urip kuwi sak lawase. Mulane nek berkah umur niki pun dicabut, akhire sansaya tuwa, sansaya gladrah, uripe bubrah. Ya. Nek wedhus sapi kebo senengane daun muda niku wajar, nek wong tuwa senengane daun muda niku kurang ajar. Kita nggih? Niku lho, gaplek pringkilan. Wis tuwek sansaya. Gaplek pringkilan. Sansaya tuwek senengane golek selingkuhan. Naudzubillah. Niki lho. Niku nek berkah umur dicabut ngoten niku. Sansaya tuwek, sansaya ngladrah. Niku. 1. Yang kedua, keberkahan sehat, berkah sehat, berkah afiah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam bentuk jasad kita, badan kita yang sehat, Bapak Ibu. Dari mulai umur 0 tahun sampai 63 tahun niku nek didadekne duit, rego kesehatan niki didadekne duit, niku setara dengan kata Pak Dokter 23 triliun. Mau bukti? Yang sewu Bu. Umpami paninggal panjenengan kalih niku
ijoli dhuwit 2 miliar niku jenengan purun napa mboten? Lho saestu lho. Nek purun tak tawakne ngono lho. Kita nggih dijoli dhuwit napa? 2 miliar. Purun mboten? Mboten purun. Contoh ta nggih. Loh, sekarang kita nalar, akal kita, otak kita normal. Panca indera kita normal, paru-paru kita normal, jantung kita normal, gitu. Lambung kita normal, usus kita semuanya normal, pankreas kita normal, ginjal normal, lambung normal. Nggih? Coba, itu nek umpama Gusti Allah niku njaluk bayaran. Untuk memfungsikan tadi loh nggih. Untuk memfungsikan tadi. Nek jenengan turu niku asline badan kita tidur atau tidak? Tidur atau tidak? Mboten dhek kerja nek jantung melok turu ya mati nih nah pede. Gitu nggih? Coba siapa yang menghidupkan kita bisa tidur tapi semua fungsi organ tubuh itu malah mengeluarkan apa? Racun. Lho niku sing nyetel sinten? Lah niku mau Gusti Allah njaluk bayaran. Ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa nilai kesehatan nikah 83 tahun niku nek diduwit nih dadi 23 triliun. Mulane mari kita gunakan kesehatan kita itu untuk banyak taat. Kita nggih. Niku kesehatan yang barokah. Ning wonten piyantun ingkang umure niku dicabut kalih malaikat Jibril atas izin Allah sehingga umurnya tidak napa kesehatannya tidak napa barokah. Contohnya napa? Wong pideksa sehat wal afiat kon salate ora gelem. Kon poso ya ora mangkat. Wonge ketoke rawuh mboten niki. Ha mboten enten. Gak apa-apa berarti. Kita nggih aman-aman. Ya kadang-kadang kan wonten piyantun gagah pideksa, tidak ada udur yang menghalangi dia untuk sholat, tidak ada udur yang menghalangi dia napa? Mengerjakan puasa. Gini ya dek gak gelem sholat, gini ya dek gak gelem poso. Karena apa? Sehat, berkahnya sehat dicabut. Nek mboten percaya malih. Tentakeran mriki nek pas subuh niku sing ngebeki jamaah subuh niku cah enom apa wong tuwa. Terus terang mawon. Kira nggih. Padahal nek wong tuwa niku halah-halah kena gampang masuk angin, gampang greges, gampang apa. Ning gini ya nek makmur ning masjid pas subuh niku wong tuwane 10, sing bocah nom-noman mung 1. Kira nggih. Kita mengke. Iki fakta. Nah, artinya apa? Bahwa yang mampu menghadirkan panjenengan di subuh itu karena hidayah tadi, berkah tadi. Ambok nom-noman nek sehate hidayah berkah dicabut, ya ora tekan masjid, Pak. Ngeten nggih? Nah niki. Niki umur. Yang ketiga, nek berkahe harta. Harta itu kata Rasulullah, harta yang paling baik itu adalah harta yang diberikan ya, kepada orang mukmin kata Rasulullah. Harta yang paling baik itu adalah harta di tangan orang beriman. Orang beriman niku nek diparingi duit sing akeh, alladzina yunfikuna fis-sarai wa dzara. Akan dia gunakan harta itu diinfakkan, apakah kondisinya kaya atau miskin, dia sadar bahwa dalam hartanya itu merupakan titipan, gitu. Dalam hartanya itu ada hak bagi sesama yang memerlukan. Sadar nih piyambakipun. Nggih. Mulane ora enek jiwa cetil. Lost doll pokoke, nggih. Kados Kanjeng Nabi niku setiap ada orang yang minta bantuan, mboten atos Pak, membiarkan dengan pulang dengan tangan kosong. Niku jiwanya Nabi itu seperti itu. Saben wonten piyantun nyuwun bantuan dumateng Kanjeng Nabi dikasih. Nggih? Tidak pernah Nabi membiarkan orang itu pulang dengan tangan apa? Kosong. Niku Kanjeng Nabi. Kudune awake dhewe ya nyonto to nggih. Lah mulane ten Quran surat Al-Hasr
ayat 9 niku para sahabat ya niru. Nggih. Dan orang-orang Ansor itu ya lebih mementingkan saudaranya dari kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya memerlukan. Nggih, cobi. Suatu ketika Rasulullah SAW itu kedatangan tamu, Pak, 2 orang dari kalangan Muhajirin. Nggih. Rasulullah kebetulan tidak ada persediaan untuk menjamu. Siapakah di antara kamu yang mau untuk menjamu tamuku ini? Maka ada seorang sahabat namanya Mikdad bin Amir. Nggih. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menjamu tamu Anda. Dan izinkan aku untuk mempersiapkannya. Pulang. Mikdad, istriku, apakah di rumah ini masih ada makanan? Ada, suamiku, tapi untuk anak kita 2 itu. Hiburlah anakmu itu agar dia tertidur. Nanti saat tamunya Rasulullah datang, maka siapkanlah piring 3, di depanku 1, 2 di tamu Rasulullah tadi. Saat engkau akan menghidangkan makanan itu, matikanlah lampu dan isilah makanan itu di 2 piring tamunya Rasulullah. Artinya di malam itu keluarganya Mikdad bin Amir dalam keadaan niki lho. Nggih. Sehingga pada waktu subuh Mikdad niki ketemu kalih Rasulullah, Rasulullah paring dawuh, Mikdad sini. Ya, sesungguhnya Allah tersenyum melihat apa yang kamu lakukan malam hari kemarin. Dan malaikat Jibril titip salam kepadamu dan keluargamu. Nek tentakeran ngeten niki sok-sok enten apa mboten? Loh, saestu loh. Loh, saya mengetuk hati nurani panjenengan itu karena nyun sewu dredah Agustus kelabu ten Indonesia Kolomben tanggal 20 tanggal 31 niku goro-goro hilangnya kepedulian orang kepada orang gitu nggih. Nah, saiki wong sing sugih, wong sing duwe pejabat senengane flexing. Senes ngising lho nggih, flexing. Wong ngising. Flexing niku napa? Flexing niku foto dengan tujuan untuk memamerkan kemewahan. Contohnya kula duwe omah apik, kula foto di depan rumah saya foto tak upload ten media sosial. Kula duwe Alphard, nggih, saya foto di depan Alphard saya kasih di media sosial, tujuannya untuk pamer kekayaan. Napa malih kula mboten iso njaga tutuk kaya Mas Saroni nika. Gitu? Akhirnya menimbulkan kemarahan. Nggih. Akhirnya dredah ngoten nika dimanfaatkan orang-orang oportunis. Nggih. Mergane model kenarok niku sakniki kathah, Pak, sing memanfaatkan kebo ijo. Nah, kita nggih. Nah, ini sakniki kathah sakniki. Niku. Bar niku dibualeni malih ten Nepal. Negara kecil di kaki gunung Himalaya. Negara miskin, luweh miskin timbang Indonesia, ning pejabate korup. Jurang yang kaya dengan yang miskin sangat jauh. Anak-anaknya, anak-anak pejabate senengane bermewah-mewah, flexing. Nggih. Dikenal dengan nama Nepo Baby. Nepo Baby niku anak nepo niku apa? Nepotisme, mengandalkan napa kekayaan orang tuanya, memamer gaya hidupnya, menyandarkan pada kekayaan orang tuanya. Niku. Akhirnya negarane geger niku, nggih. Presidene kon medun, istanane dibakar, perdana menterine kon medun, gitu. Ngantri menteri perdagangannya ditelanjangi,
dijebur nih neng napa? Kalen. Oh niko. Itu karena apa? Karena giniku harta hanya bergulir pada segelintir orang di negeri itu, sementara kemiskinan itu banyak sekali. Mulane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika dikendika disuni pirsa kalih muridipun, wahai imam, wahai syekh, amal apa yang terbaik? Amal yang terbaik itu amal yang dibutuhkan di masanya. Di saat jurang antara kaya dan miskin ini semakin lebar, maka amal terbaik itu apa, Bu? Sedekah, berempati kepada orang lain. Itu ibadah yang paling baik. Itu loh. Maka nek harta niki berkahe seenten digunakan untuk membantu mereka yang sudah saatnya berzakat, nisabnya, haulnya tercapai, zakatnya dibayar, sedekah, infak, wakaf ditunaikan, membantu orang lain. Saben-saben enten pawongan nyuwun tulung, tidak akan membiarkannya seperti Rasulullah ya, meninggalkan rumahnya dengan tangan apa? Kosong. Lah hari ini yang dibutuhkan. Niki nek harta niku berkah. Tapi nek harta niki dicabut berkahnya, nggih, duit 10 juta habis semalam di Fire Club. Nah, nika omonge kanca kula, nggih. Nek ngentekne duit 10 juta niku nek ning Fire niku pinten jam? Paling sewengi pun telas, Pak. Wong saiki lho ngrungokne sing nyanyi-nyanyi nika ya nyangoni. Engko ngekeki panganan apa ngekeki tip nika nggih. Lah nika enten apa nika komere, enten sabu-sabune, enten anu-anune, ngoten nika lho nggih. Asa tak urekne. Ngene lho. Lah niku contonipun. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan harta manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama harta yang kamu makan dan kamu pakai. Panganan, ngombe, pakaian, sandangan sing mbok nyandang niku besok suwene dadi sampah. Nggih ta nggih? Makanan, minuman niku isuk wau pun jenengan dalaken. Nah niku pun nggih ta nggih. Ora iso metu ya lemah lara. Nah nggih. Ageman niki suwene 5 tahun dadi gombal niki. Nggih ta nggih? Nggih. Yang kedua, harta yang kamu simpan, napa tanah, napa saham, napa obligasi, niku milik ahli warismu. Ya. Nek anakmu genah kuwi dadi berkahmu, nek anakmu ya, orang genah warisan dadi masalah. Gitu Bang nggih. Nah niku lho nggih. Yang ketiga, harta yang kamu infakkan di jalan Allah, itulah harta sebetulnya yang kamu miliki. Ya kuwi. Nggih. Ning imane sing nomor 3 niki sing paling saithik ditokne. Nggih ta nggih. Sing nggo mangan, nggo nyandang ya, pinten 30%. Sing nggo nyimpen pinten 60%. Sing nggo infak pinten 10%. Niki contoh lho nggih. Saestu. Niki nek contonipun berkah umur pun dicabut, berkah napa umur pun dicabut, berkah sehat pun dicabut, berkah napa niku harta sudah dicabut. Ya. Lajeng ingkang kaping kalih napa malaikat Jibril arfaul nggih mahabbah. Ya, fi qulubi khalqi. Saya akan mencabut nggih, rasa cinta dari hati sesama manusia. Niku lho. Wong niku nek pinaringan hidayah wontenipun rasa welas lan asih. Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidau ala kufar ruhamau bainahum. Ngene apa nggih? Muhammad itu adalah utusan Allah.
dan orang-orang yang mengikutinya bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan bersikap kasih sayang kepada sesama mereka. Ngene apa nggih? Nah, kudune ngoten. Ning itu nek rasa cinta yang ada berkah. Tapi ketika rasa cinta niki empun dicabut, yang terjadi adalah seperti yang menimpa Mas Ilham Pradipta. Kenal dengan kepala kantor BRI Cempaka Putih sing dipateni wong 15 nika lho nggih. Ah nika. Nggih ta nggih? Sing membunuh kan 15 orang kalangan sipil, yang 2 dari kalangan militer, Kopassus pisan. Coba hanya gara-gara nggih menika babakan bondo, enek duit nganggur, cacahe miliatan bahkan mungkin ratusan miliar yang ada di rekening dorman, rekening nganggur, karepe dimaling, disiapne rekening napa penampungan. Carane kudu enek tanda tangane Mas Ilham. Ning Mas Ilham niku senajan to umure sik 36 ya, termasuk orang yang jujur, ora gelem akhirnya diculik dipateni. Nah cobi ngoten nika. Nah itu kan tega mentolo mateni. Saat huru-hara Agustus kelabu ten Indramayu goro-goro dhuwit 750.000, ada 5 orang yang dibunuh bersamaan, jenazahnya dimakamkan di belakang rumah. Kakeknya, anaknya, menantunya, cucunya 2, nika nggih. Nah niku gara-gara dhuwit 750.000 lho nggih. Nika. Kok tegel men ya menghilangkan 3 generasi lho nggih. Kakek, anak, cucu dipateni bareng sehingga keturunannya cures. Ngertos cures? Hilang. Ditanam dalam satu lubang. Kok tega ya? Bar mangan napa? Bar memakamkan jenazah makan ayam bakar. Bayangkan. Tega. Lah akhirnya justru balonge sing niku menjadi bukti, sidik jari dan DNA-nya ada, sehingga terungkap siapa yang membunuh 5 orang ini. Kok tega ya? Niku sing mboten ngeri, sing ngeri malih ten Mojokerto. Mas Alfi membunuh Mbak Tias. Pasangan kumpul kebo. Sakniki kumpul kebo diganti istilahnya living together. Pasangan hidup bersama. Padahal aslinya napa kumpul kebo. Sakniki istilah-istilah nantian napa lonte ya lonte nani pelacur. Nggih nah? WTS wanita tuna susila atau wanita harapan masa depan lah niku. Nah niki lho nggih. Seperti itu. Nah niki lho. Goro-goro sakit hati yang terpendam lama, dipicu, dikancing, tenomai sak jam, di dalam rumah dikunci sak jam, begitu marahlah Mas napa menika Alfi niki, sehingga Mbak Tias itu dicekik, dibenturkan kepalanya di dinding, mati, bariku diponteng-ponteng, tubuhnya menjadi 554 bagian. Nah ini kok, kita kaya jenengan bodoh besar kok. Lah, bar niku kok iso ngerokok, iso ngombe, iso mangan. Lah niki lho, rasa cinta yang sudah dicabut dari hati manusia, maka manusia itu lebih benges daripada binatang. Ngene apa nggih? Nggih. Wong niku sewu lho, awake dhewe niku bab kesetiaan niku kudu belajar kalau boyo lho, nggih. Boyo niku nek nikah sampai saumur-umur ya pasangane kuwi. Mulane ten Betawi niku nek arek lamaran nggawa roti buaya. Nek ten mriki kathah buaya darat tapi mboten roti buaya. Ngertos maksud kula? Nah, niku lho. Niki contonipun.
Ya. Niku Mas Afi ngeten niki. Ya. Bar niku disebar daginge cilik-cilik niku ten pacet. Konangan telapak si kakinya sing nemplek ten lempung. Niku contoh. Niku. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga terakhir nih nggih, wektune wis blandang ae nggih, kurang 7 menit. Nah, niku. Arfaul syafa'aqatus minal aqorib. Aku akan mencabut rasa kasih sayang, cinta kasih dari sesama anggota keluarga. Nah, itu. Berumah tangga tujuannya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tapi akhirnya ketika itu dicabut, yang terjadi nggih niku kaya dene kejadian di Bandung. Nggih. Pulang dari bekerja entah karena sebab apa, nggih, tiba-tiba istrinya dibunuh, anaknya yang baru 4 tahun dibunuh. Niku seorang suami yang tega membunuh istrinya, seorang bapak yang tega membunuh anaknya. Macan mawon mboten tega mangan gogore. Nggih ta nggih? Kembali ke tahun 2018. Nggih. Di daerah Pandeglang ada seorang ibu ya yang menjadi otak ya, seorang istri yang menjadi otak pembunuhan terhadap suaminya yang miliuner. Ibunya ini namanya Juraidah. Membunuh suaminya yang namanya Jamaluddin. Goro-gorone Pak Jamaluddin itu miliuner, duwe duit 42 miliar. 30 miliar mau dihibahkan kepada anaknya dari istri pertama, karena istri pertama sudah meninggal. Yang 12 miliar mau diberikan kepada istrinya yang kedua, Bu Juraidah. Tapi Bu Juraidah ora gelem, karepe kabeh dadi duweke. Akhirnya Bu Juraidah merekayasa, jaluk tulung uang, nabok nyilih tangan, bayari uang supaya mateni Pak Jamaluddin. Namine Mas Rois kalih Mas Yanto. Akhirnya tega Mas Rois, Mas Yanto mateni Pak Jamaluddin, ditekek napa menika di mobilnya, bariku mobilnya dan jasadnya dibuang di jurang. Bariku Bu Juraidah ketika jasadnya ditemukan Pak Jamaluddin, tok mang nangis ya kaya bojo ngono kae, nangis mewek ngene. Akhire mboso pelakunya ditangkap, ngaku kula niki namung kongkonan. Lah sing ngongkon sapa? Bu Juraidah garwane